Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tias Anggara dengan NIM 64230531. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja keuangan yang mencakup bab 3 hingga bab 10 dengan mengambil studi kasus pada dua perusahaan, yaitu PT Unit Traktor Tbk dan singkatnya UNTR, dan PT Bank Mesin Tbk atau BMAS. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan alur presentasi hari ini secara singkat. Bab 3 akan membahas tentang benchmark industri, yaitu perbandingan rasio keuangan terhadap standar industri. Bab 4 menyajikan analisis laporan keuangan prospektif yang meliputi analisis horizontal, vertikal, tren, serta 12 rasio keuangan. Bab 5 mengukur nilai tambah ekonomi pasar melalui EVA, FMFA, dan WACC. Bab 6 memprediksi potensi kebangkrutan menggunakan model Altman-J-Score dan Springer S-Score. Bab 7 khusus membahas analisis kinerja bank dengan 6 rasio utama. Bab 8 menilai tingkat kesehatan bank menggunakan metode REX yang mencakup risk profile dan capital. Bab 9 menganalisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin dengan pendekatan regresi linear. Dan terakhir bab 10 mengkaji risiko value asing serta dampak terhadap laba perusahaan. Bab 3 ini saya melakukan back market dan perbandingan kinerja keuangan UNTR, BMAS, dan AHAP terhadap rata-rata standar industri selama periode 2020 hingga 2024. Dari hasil analisis ditemukan bahwa Kurz ratio terbaik diraih oleh BMAS dengan angka 84,06 kali, yang menunjukkan tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Sementara itu, return on equity terbaik diperoleh UNTR sebesar 18,3%, mengindikasikan efisiensi penggunaan modal yang baik. Untuk price debt to equity, UNTR juga mencatatkan angka terbaik, yaitu 0,73 kali, yang berarti struktur modal sangat sehat karena jauh di bawah batas aman 1,5 kali. Namun perlu menjadi catatan penting bahwa AHAP berada di bawah benchmark di semua rasio keuangan, sehingga kinerja keuangan memerlukan perhatian dan perbaikan yang serius. Selanjutnya bab 4, yaitu analisis kinerja UNTR. Analisis horizontal, vertikal, tren, dan perhitungan 12 rasio keuangan selama periode 2020 hingga 2024. Hasil menunjukkan bahwa Kurz ratio UNTR berada di angka 1,46 kali, yang masih di bawah standar ideal, yaitu 2,0 kali, sehingga likuiditas perusahaan perlu ditingkatkan. Namun dari sisi struktur modal, debt to equity hanya 0,83 kali, jauh di bawah batas maksimal, yaitu 1,5 kali, yang berarti perusahaan tidak terlalu tergantung pada utang. Dari aspek portabilitas net profit margin mencapai 17,2% dan return on equity sebesar 26,3%. Yang keduanya berada jauh di atas rata-rata industri. Secara keseluruhan, kinerja keuangan UNTR dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang baik, dengan pendapatan tumbuh 2,2 kali lipat dan laba bersih melonjak 3,6 kali lipat. Meskipun demikian, ada dua area yang masih perlu perbaikan, yaitu likuiditas dan efisiensi aset yang masih di bawah standar ideal.
Selanjutnya bab 4 yaitu analisis kinerja untuk BMAS. Sementara itu untuk PT Bank Machine Analysis yang sama menunjukkan bahwa kurs ratio tercatat 1,06 kali yang berada di bawah standar industri. Rasio debit equity-nya mencapai 9,41 kali yang tergolong sangat tinggi. Namun hal ini wajar untuk sektor perbankan karena struktur bank memang didominasi oleh dana pihak ketiga. Namun yang menjadi perhatian adalah net profit margin hanya 40% dan return equity-nya hanya 3,3%. Yang keduanya masih jauh di bawah standar minimum yaitu 10% dan 15%. Dari sisi pertumbuhan, aset BMAS meningkat dari 10,1 triliun menjadi 18,0 triliun dan pendapatan juga menunjukkan tren naik, tetapi laba bersih justru menurun sejak tahun 2021. Dengan demikian, bisa disimpulkan untuk BMAS adalah bahwa perusahaan tumbuh dari sisi aset dan pendapatan, namun profitabilitasnya masih sangat rendah, sehingga efisiensi biaya harus menjadi prioritas utama ke depannya. Selanjutnya, bab 5, EPA, MFA, dan WACC. Pada bab kelima ini, saya mengukur nilai tambah ekonomi dan pasar melalui perhitungan WACC, EFA, dan MFA untuk UNTR dan BMAS. Pada tahun 2024, hasil perhitungan menunjukkan bahwa WACC untuk UNTR tercatat sebesar 11,32%, sedangkan WACC BMAS hanya 3,59%, yang lebih rendah karena struktur modal didominasi oleh dana pihak ketiga dengan biaya modal yang lebih murah. Untuk economic value as added, UNTR mencatatkan angka positif sebesar 8,57 triliun, yang berarti perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di atas biaya modal yang dikeluarkan. Sebaliknya, FA BMAS menunjukkan angka negatif sebesar 576,7 miliar. Meskipun perlu disampaikan bahwa angka ini berdasarkan data template yang masih bersifat dummy dan belum diverifikasi ulang terhadap laporan tahunan asli. Dengan demikian, UNTR berhasil menunjukkan penciptaan nilai, sedangkan BMAS masih perlu mengevaluasi strategi investasi dan efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya bab 6 yaitu prediksi kebangkrutan UNTR. Untuk memprediksi potensi kebangkrutan, saya menggunakan dua model sekaligus yaitu Altman Z-Score dan Spring Score. Yang keduanya berbasis pada rasio keuangan UNTR selama 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan terbaru menunjukkan bahwa Z-Score UNTR berada di angka 4,81 yang masuk dalam zona aman karena masih di atas batas 2,60. Sementara itu Spring Score tercatat sebesar 1,49 yang juga berada dalam kategori sehat karena masih di atas ambang batas 0,862. Yang menarik, kedua model ini menunjukkan konsistensi yang baik karena sama-sama mengidentifikasikan bahwa UNTR berada dalam kondisi sehat sepanjang periode 5 tahun. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa skor kedua model cenderung menurun dari puncaknya di tahun keempat yang disebabkan oleh normalisasi struktur modal dan efisiensi
operasional. Namun penurunan ini masih jauh di ambang bahaya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Bab 7. Analisis kinerja Bank BMAS versus BBAS. Pada bab ke-7, kami membandingkan kinerja BMAS dengan Bank Bumi Arata atau BBAZ pada tahun 2024 dengan menggunakan 6 rasio utama perbankan sesuai standar OJK dan BI. Hasilnya menunjukkan bahwa BMAS unggul dalam hal likuiditas yang diukur dengan LDR dan juga unggul dalam margin bunga bersih atau NIM. Sementara itu BBAZ lebih unggul dalam hal portabilitas dan rasio efisiensi BOPO. Namun yang menjadi catatan penting bahwa return on equity kedua bank masih berada di bawah standar minimum, yaitu 12%, yang berarti kedua bank masih perlu meningkatkan efisiensi modal agar dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih baik bagi pemegang saham. Selanjutnya, kesehatan BMAS. Untuk menilai tingkat kesehatan Bank Maspion, kami menggunakan pendekatan RGAC yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu dengan bobot masing-masing komponen risk profile mendapatkan skor 2,0 dengan predikat sehat dan memiliki bobot 40%. Komponen GCG atau tata kelola perusahaan juga mendapatkan skor 2,0 dengan prediksi sehat dan bobot 25% dengan predikat cukup sehat dan bobot 20%. Sementara komponen capital atau pemodalan mendapatkan skor 1,0 dengan prediksi sangat sehat dan bobot 15%. Secara keseluruhan, predikat komposit yang diperoleh BMAS adalah sehat dengan peringkat komposit 2 karena nilai komposit tertimbang stabil pada kisaran 1,92 hingga 2,12 selama 5 tahun terakhir. Skor GCG hasil Sleep Assessment Bank juga menunjukkan angka 2 yang berarti baik, dan hal ini sejalan dengan hasil analisis saya yang mengidentifikasikan bahwa tata kelola perusahaan sudah transparan dan akuntabel. Selanjutnya bab 9, yaitu regresi inflasi terhadap GPM UNTR. Pada bab ke-9, saya menganalisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin UNTR menggunakan metode regresi linear sederhana. Bersamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 21,95 ditambah 1 dibagi 1,25 dikali inflasi, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan meningkat GPM sebesar 1,25 poin. Persentase ini dinilai koefisien terminus atau R² sebesar 62,2%, yang berarti inflasi mampu menjelaskan 62% variasi perubahan, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara inflasi dan GPM. Namun nilai p-value sebesar 0,113 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan jumlah sampel yang hanya 5 tahun. Saya juga melakukan simulasi skenario di mana pada inflasi rendah 1,5% GPM
diprediksi sebesar 23,82%, sedangkan pada inflasi krisis yaitu 8,5%, GPM meningkat menjadi 32,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa UNTR memiliki kemampuan untuk menyesuaikan harga jual atau pricing power dalam menghadapi kenaikan biaya akibat inflasi. Selanjutnya bab 10. Pada bab terakhir ini yaitu membahas risiko value asing yang dihadapi UNTR, khususnya ekspor terhadap fluktuasi kurs USD terhadap rupiah. Pada tahun 2024, kurs tercatat sebesar 16.129 per dolar AS. Dalam selama 5 tahun terakhir, total rugi kurs yang dialami mencapai 22.489 miliar. Melakukan simulasi stres dengan skenario depresi rupiah sebesar 20% dan hasilnya menunjukkan bahwa laba bersih UNTR akan turun hingga 79,3%, yang merupakan angka yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa ekspor value asing UNTR bersifat material dan sangat berisiko. Oleh karena itu, strategi natural hedging yang selama ini dijalankan perlu terus diperkuat dan dilengkapi dengan instrumen lindung nilai formal seperti derivative value asing untuk melindungi laba perusahaan. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan, ada 4 kesimpulan utama yang dapat kami tarik dari PT Unit Traktor menunjukkan kinerja portabilitas yang sangat kuat dengan ROE 26,3% dan NPM 17,2%, serta struktur modal yang sehat dan hasil Altman serta spring rate secara konsisten, menunjukkan perusahaan berada di zona aman dan sehat. Kedua, PT Mansion berhasil mencatat pertumbuhan aset dan pendapatan, namun portabilitas masih rendah dengan ROA 0,24% dan ROE 3,3%, serta skor RGEC yang masuk kategori sehat dengan earning yang masih cukup sehat, sehingga ruang perbaikan efisiensi masih terbuka lebar. Ketiga, hubungan inflasi terhadap GPM UNTR menunjukkan arah positif, namun tidak signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk meneruskan kenaikan biaya harga jual. Dari keempat, ekspor value asing UNTR sangat material karena depresiasi rupiah 20% dan berpotensi menurun laba bersih hingga hampir 80%, sehingga strategi natural hedging perlu terus diperkuat. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.